Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk tema hari ini, membenci makhluk jika membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhilah makhluk, bencilah mereka selagi kamu melihat mereka membahayakan. Jika tauhidmu telah benar dan kejahatan syirik telah keluar dari hatimu, maka kembalilah kepada mereka, bergaullah dengan mereka, dan berilah manfaat kepada mereka dengan sesuatu yang ada padamu berupa ilmu. Tunjukkanlah kepada mereka pintu Tuhanmu. Kematian bagi orang khawas adalah mati dari semua manusia, mati dari menghendaki dan memilih. Barang siapa dapat mati yang demikian itu, ia akan mendapatkan kehidupan yang abadi bersama Tuhannya. Sehingga kematian lahirnya hanya sekejap, pingsan sekejap, tiada sekejap, atau tidur sekejap. Jika kamu ingin mati seperti ini, kamu harus meraih ma'rifat, yakni berdekatan dan tidur di galur pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalimat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita untuk membenci makhluk. Tetapi yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani membenci makhluk itu bukan tanpa sebab dan bukan tanpa tujuan. Jadi ketika kita membenci makhluk itu, kita harus punya sebab dan harus punya tujuan. Yaitu tujuan kita hanya untuk agar diri kita dekat dengan Allah. Dan sebabnya karena kita ingin dekat dengan Allah, maka agar konsentrasi kita tidak terbagi-bagi, maka kita harus membencinya. Tetapi di kalimat ini juga, ketika kita sudah benar-benar bertauhid dan bisa mengeluarkan dari kesyirikan, maka kita harus kembali kepada makhluk dan harus memberikan manfaat kepada makhluk dan harus juga bisa memberi manfaat kepada makhluk. Jadi membenci di sini adalah salah satu cara agar kita bisa dekat dengan Allah, bukan benci kita karena dasar nafsu kita. Dan di sini juga dijelaskan, katanya kematian bagi orang Hawasi itu adalah mati dari semua manusia. Dan memang hal ini jika kita mau menelusurinya lebih jauh, orang Hawasi ini tidak seperti kita-kita ini, yang dimana kita-kita ini hidup hanya mengutamakan kepentingan jasad. Dan tentu jika kita mementingkan jasad, maka kita harus berdekatan dengan material atau makhluk-makhluk yang bisa kelihatan. Sementara orang khawas itu hidupnya itu hanya melihat yang gaib atau yang maha gaib, maka dia itu tidak mempedulikan sesuatu yang kelihatan atau yang sifatnya fisik. Dan ini sama artinya bahwa orang khawas itu hidupnya itu dikatakan seperti orang mati, karena tidak seperti umumnya manusia, walaupun dirinya punya jasad tetapi tidak mementingkan jasad. Justru yang dia pentingkan adalah ruhaninya. Sehingga orang-orang khawas ini yang selalu tertuju kepada Allah itu tidak menghendaki sesuatu atau tidak akan memilih sesuatu yang ia hendaki, tetapi dia keadaannya ikhlas. Apapun yang diberikan oleh Allah selalu menerimanya. Karena orang-orang khawas ini tidak memikirkan jasad, maka segala sesuatu rasa sakit, pedih yang dialami oleh manusia pada umumnya, mereka itu tidak akan mengalaminya ataupun merasakannya. Jikalau ia merasakannya, itu sengaja Allah memberikan tanda bahwa si orang khawas ini masih memiliki jasad, tetapi itu pun tidak akan dirasakan yang begitu lama, hanya sekadar isyarat bahwa si orang khawas ini memiliki jasad. Makanya ketika orang-orang khawas, orang-orang soleh ini, ketika dia dibunuh, misalnya ada cerita sahabat Nabi yang ketika sholat dibunuh, dia tidak akan merasakan sakit itu, tetapi ketika dia selesai sholat, dia baru merasakan hal itu. Tetapi itu pun hanya sekejap, hanya sekedar menyadarkan bahwa dirinya masih memiliki jasad. Ketika kesadaran si orang khawas ini dibalikan lagi
ke Allah, maka rasa sakit yang tadi oleh Allah sengaja agar si orang hawas ini menyadari bahwa dirinya punya jasad, maka rasa sakit itu akan sirna kembali. Dan ketika itu pula si orang hawas ini hidup langgeng atau abadi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua karena kemakrifatannya yang dimiliki si orang hawas yang selalu dekat dan tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katanya nafsu memerlukan makanan, hati memerlukan makanan, nurani juga memerlukan makanan. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku selalu di sisi Tuhanku, maka dia memberiku makan dan minum. Mesti yang kita ketahui buat teman-teman, makan dan minum yang disabdakan oleh Rasulullah itu tidak sama artinya seperti makan yang kita perbuat atau kita lakukan selama ini. Tetapi makanan yang diberikan oleh Allah ketika kita selalu tertuju, selalu dekat dengan Allah, karena rasa bahagia, rasa kedamaian yang luar biasa ketika dekat dengan Allah, kita ini tidak merasakan lapar dan haus. Sekalipun kita dalam kondisi waktu itu tidak makan berhari-hari, tetapi hal itu tidak akan kita rasakan. Karena kenikmatan dekat dengan Allah itu mengalahkan segala-galanya. Sehingga rasa sakit yang kita derita itu tidak ada sama sekali. Justru seandainya di hadapan kita dihidangkan makanan-makanan yang lezat, maka orang-orang khawas ini tidak akan menyukainya atau tidak akan memakannya. Karena makanan dunia yang lezat ini, jika kita makan, akan menyingkirkan makanan super lezat yang diberikan oleh Allah. Hidangan super lezat yang dihidangkan oleh Allah itu multi kenikmatan. Jadi hidangan itu bisa memberikan kebahagiaan pada hati kita, pikiran kita, rasa lapar kita, rasa haus kita. Itu semua ada pada hidangan yang diberikan oleh Allah. Maka seorang yang khawas itu tidak akan memilih hidangan-hidangan yang disuguhkan oleh dunia. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni memberi makan nurani dengan ma'ani, memberi makan ruh dengan ruhani, dan memberi makanan untuk menjaganya. Mula-mula ia naik dengan jasad dan hatinya, kemudian setelah itu ketika jasad dilarang, maka ia naik dengan hati dan nuraninya. Ia hadir di tengah manusia. Demikianlah pewarisnya, telah mengumpulkan ilmu, amal, ikhlas, dan mengajar kepada manusia. Wahai orang yang mengaku berilmu, tidak ada gunanya ilmu tanpa amal, dan tidak ada gunanya amal tanpa keikhlasan. Karena ia seperti jasad tanpa ruh. Tanda bahwa kamu ikhlas adalah kamu tidak berpaling kepada pujian manusia atau cercaan mereka. Kamu tidak mengharap apa yang ada di tangan mereka, tetapi kamu memberikan hak-hak rububiyah. Kamu melihat pada yang memberi nikmat, bukan kepada kenikmatan. Jika keyakinan dan keikhlasanmu telah benar dan kamu selalu berdiri di hadapannya, maka dia akan memberimu makanan dari isi tersebut. Dia akan memperlihatkan kepadamu isinya isi, nuraninya nurani, dan maknanya makna. Ketika itu kamu akan telanjang dari segala sesuatu selain dia, yakni telanjangnya hati bukan jasad. Juhud adalah perbuatan hati, bukan perbuatan jasad. Dan berpaling adalah sikap nurani, bukan sikap lahir. Memandang makna bukan bentuk memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Di daerah itu kamu harus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersama makhluk. Dan kamu, wahai orang khawas, serahkanlah dirimu kepadanya, relalah dengan pengaturannya, dan sibuklah dengan mengingatnya tanpa memintanya. Tidakkah kamu dengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu kitabnya, barang siapa sibuk dengan mengingatku tanpa sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberinya lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta.
Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani memperingatkan juga kepada orang-orang khawas, karena memang wajar Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang sultan atau wali kutub, jadi orang khawas di antara orang-orang khawas. Jadi wajar Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pesan kepada orang-orang khawas juga. Dan memang sebenarnya kalau memang kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu maha segala-galanya, kenapa kita mesti meminta? Walaupun di dalam ajaran syariah, di dalam Al-Quran ada perintah-perintah agar kita ini untuk meminta, karena kalau kita tidak meminta itu termasuk orang-orang yang sombong. Tetapi ternyata itu hanyalah sebuah tangga yang dimana yang semestinya kita itu, agar kita itu untuk selalu mengingat Allah, bukan hanya untuk meminta saja. Jadi esensi meminta itu kepada Allah itu yaitu agar kita sadar diri dan kita harus mengingat Allah. Itu intinya. Karena kalau kita hanya meminta saja tanpa menyadari esensinya, maka ini termasuk perbuatan yang salah juga. Kenapa salah? Karena kita seakan-akan tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah maha mengetahui dan Allah maha memberi kebutuhan-kebutuhan manusia. Tanpa kita pinta pun, Allah itu pasti akan tanggung jawab atas segala yang Allah perbuat. Ketika Allah menghidupkan kita, maka Allah akan memberikan rezekinya. Dan ketika Allah memberikan penyakit, maka Allah pun memberikan obatnya. Walaupun di situ kita diharuskan atau diwajibkan untuk berusahanya, tetapi usaha yang paling tertinggi adalah mengingat Allah dan mengagungkan Allah dan menerima segala keputusan apapun yang diberikan oleh Allah dan yakin terhadap kemampuan dan kehebatan Allah Ta'ala. Maka dengan itu yang wajib kita lakukan hanyalah mengingat dan mengagungkan, memuji Allah dengan sebenar-benarnya, mengagungkan dan memuji. Jadi pujian kita kepada Allah dan mengagungkan kita kepada Allah itu bukan hanya sebatas bibir. Kita harus benar-benar mengagungkan. Bagaimana cara kita mengagungkan Allah? Kita harus benar-benar memahami tentang keagungan-keagungan Allah itu, sehingga kita punya rasa benar-benar begitu agungnya Allah, begitu perkasanya Allah, sehingga kita punya rasa pujian-pujian kepada Allah. Dan ketika itu pula kita mengagungkan dan memuji Allah itu dengan sebenar-benarnya, masuk kepada hati nurani kita, bukan sekedar hanya ucapan-ucapan saja. Karena selama ini kita hanya selalu memuji Allah, mengagungkan Allah hanya sebatas bibir saja, tanpa kita merasuki ke hati. Maka jika demikian, pujian-pujian kita, pengagungan kita itu hanyalah sebatas kemunafikan kita saja. Kita memperlihatkan kemunafikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Dan ini jangan sampai terjadi. Maka pahamilah tentang sifat adanya Allah. Kita harus benar-benar makrifat kepada Allah, sehingga cara kita, pengagungan kita, pemujian kita benar-benar yang sebenar-benarnya. Orang bodoh akan mengagumi orang cerdas yang mampu menghasilkan dari kecerdasannya itu, karena mereka melihat hanya hasilnya saja. Tetapi orang yang cerdas mengagungkan orang cerdas karena keberhasilan dari kecerdasannya itu. Si orang cerdas yang mengagungkan orang cerdas itu memahami betul bagaimana cara kerja orang itu, sehingga kecerdasan orang itu mampu menghasilkan sesuatu yang manfaat atau yang lebih manfaat. Maka pengagungan yang diberikan oleh orang bodoh dan pengagungan yang diberikan oleh orang cerdas itu lebih afdol pengagungan atau pemujian orang cerdas kepada orang cerdas yang mampu menghasilkan segala sesuatu. Karena orang cerdas yang mengagungkan orang cerdas itu mampu atau mengetahui bagaimana cara kerja dan usaha-usaha orang cerdas yang mampu menghasilkan segala sesuatu itu.
Maka dari itu kita sebagai manusia yang katanya beriman, maka pahamilah bagaimana Allah, bagaimana cara kerja Allah, bagaimana kehebatan Allah itu, sehingga kita benar-benar mengagungkan dan memujinya Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.